Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim liman sabaq nasirul haqqi bil haqq wal khali ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Al-Hikmah. Ketika kamu itu mendengar kitab Al-Hikmah, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu itu mengira di dalam kitab ini membahas tentang ilmu kebal, ilmu anti peluru, ilmu bisa neplok kayak cicak, ilmu menggandakan uang, ilmu kaya raya secara instan kayak mie sedap? Kitab ini adalah kitab karya daripada Al-Alim Alama Jalaluddin As-Suyuti. Maksudnya di dalam kitab ini itu merangkum beberapa kata-kata mutiara dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang mana kata-kata beliau itu banyak sekali mengandung hikmah, baik hikmah dalam kehidupan ataupun hikmah motivasi pengembangan diri. Namun sebelum kita itu mengkaji kata mutiara hikmah dari kitab ini, maka kita itu perlu untuk mengetahui dulu siapa itu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan bagaimana riwayat hidupnya. Dengan mengetahui biografinya, maka insya Allah dengan mudah kita itu bisa membaca arah dari ucapan-ucapan kata mutiara motivasi yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Berikut adalah sejarah singkat beliau Al-Imam As-Suyuti rahimahumullah. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, beliau dilahirkan setelah ba'da maghrib, tepatnya pada malam Ahad, pada permulaan atau awal tahun 849 Hijriah, yaitu di daerah Al-Suyut atau biasa juga disebut dengan As-Suyuti. Secara lengkap, beliau bernama Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin Abu Bakar bin Fakhruddin Uthman bin Nasiruddin Muhammad bin Saifuddin Khalil Zimuddin Abu Salah Al-Ayub bin Nasiruddin Muhammad bin Syekh Hamamuddin Al-Hamam bin Kamal bin Nasiruddin Al-Misri Al-Khudairi Al-Suyuti Al-Salani Al-Syafi'i. Nasab keluarganya, beliau itu bersambung kepada keluarga Persia, yang mana beliau Al-Imam Suyuti lalu hijrah atau pindah ke daerah Mesir, tepatnya yaitu di distrik Khudairiyah. Khudairiyah itu sebelah timur daerah Baghdad. Lalu kemudian beliau Al-Imam Suyuti bermukim di daerah As-Suyut. Pindah ke daerah As-Suyut itu tepatnya sebelum beliau itu lahir. Namun ada juga pendapat atau keterangan yang lainnya menyebutkan bahwa ayah beliau Al-Imam Suyuti dari bangsawan Arab atau berdarah Arab. Baraya seluruh sahabatku semuanya, Allah menganugerahkan kepada beliau Al-Imam Suyuti berupa kemudahan dalam talabul ilmi atau meraih suatu keilmuan. Sejak kecil beliau Al-Imam Suyuti kecerdasannya itu sungguh di atas rata-rata. Bahkan di lingkungannya pun beliau itu dikenal sebagai seorang anak yang cerdas, anak yang rajin dan gigih dalam menuntut ilmu. Itu semua tidak lain karena memang di dalam lingkungan beliau itu, di suatu tempat yang beliau tinggali itu benar-benar kondusif. Beliau hidup di lingkungan keluarga yang kental dengan nuansa keilmuan. Sewaktu kecil, Al-Imam As-Suyuti, beliau diajak oleh ayahnya, yaitu menghadiri ke majlis ta'lim, yaitu majlis yang diasuh oleh Syekh Muhammad Al-Majdub. Karena ayah beliau itu sering mengajak Al-Imam Suyuti kecil ke majelis ta'limnya Syekh Muhammad Al-Majdub, maka seiring berjalannya waktu, Al-Imam Suyuti kecil pun diberikan suatu doa khusus oleh Syekh Muhammad Al-Majdub, yaitu suatu doa keberkahan, doa spesial untuk Al-Imam Suyuti. Selain diajak ke majelis ta'limnya Syekh Muhammad Al-Majdub, Al-Imam Suyuti juga diajak oleh ayahnya, yaitu sering menghadiri kepada majelis ta'limnya Al-Hafidz Ibnu Hajar.
Seiring berjalannya waktu, ayahnya pun menitipkan kepada Syekh Ibnu Hajar agar Al-Imam As-Suyuti diberikan suatu pendidikan dan pelajaran tentang suatu keilmuan Islamiyah. Dalam proses belajarnya itu, pada akhirnya Syekh Ibnu Hajar beliau memberikan suatu ijazah khusus atau suatu rekomendasi kepada Al-Imam Suyuti kecil, yaitu berupa riwayatan secara umum, ijazah sanad hadis. Selanjutnya, pada umur 5 tahun, ayah beliau Al-Imam Suyuti meninggal dunia, sehingga beliau itu tumbuh dalam keadaan yatim. Namun, saat itu beliau itu dititipkan dan berada di bawah naungan atau pengasuhan beberapa ulama besar yang populer, yang mumpuni pada masa itu. Di antaranya beliau itu diasuh oleh Syekh Kamaluddin bin Al-Hammam. Di tangan Syekh Kamaluddin bin Al-Hammam, Al-Imam Suyuti kecil, beliau dididik dan belajar Al-Quran serta menghafal beberapa kitab. Al-Imam As-Suyuti kecil, beliau sukses dan berhasil menghafal Al-Quran kepada Syekh Kamaluddin Al-Hammam pada usia 8 tahun. Lalu beliau juga menghafal kitab-kitab kepada Syekh Kamaluddin Al-Hammam, diantaranya adalah kitab Al-Umdah, kitab Minhajul Fiqh wal Usul, lalu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan semua kitab-kitab yang beliau pelajari itu semuanya hafal di luar kepala. Masya Allah, sungguh menjadi suatu bagian kenikmatan yang diraih oleh Al-Imam Suyuti kecil. Meskipun beliau itu menjadi seorang yatim, namun beliau itu berada di tangan orang-orang yang tepat. Beliau hidup pada masa ulama besar yang sangat dalam keilmuannya, mumpuni dan berkarismatik. Atas dasar ini, maka bagi Al-Imam As-Suyuti, jasa-jasa beliau itu pada masa itu sangat mempengaruhi dan sangat membekas bagi beliau itu. Sebab luasnya wawasan keilmuan Imam Al-Suyuti serta kecerdasan yang di atas rata-rata itu atas dasar karena beliau itu benar-benar berada di masa keemasan ulama-ulama yang sangat dalam keilmuannya, ulama-ulama yang sangat luar biasa. Karena begitu luasnya wawasan serta penguasaan keilmuan yang sangat mumpuni pada saat itu, Al-Imam Suyuti kecil, beliau memulai kesibukannya dalam thalabul ilmi atau mencari ilmu dalam usia 14 tahun. Beliau mengaku dan berkata, "Aku memulai menyibukkan diri dengan pendalaman ilmu agama itu sejak permulaan tahun 864 Hijriah. Di antaranya beliau mempelajari beberapa keilmuan fikih dan nahwu dari sejumlah guru. Kata beliau, aku mengkaji ilmu faraid atau suatu ilmu yang membahas tentang pembagian waris. Beliau belajar ilmu faraid dari Al-Alama Syihabuddin Asy-Syamsi. Selain ilmu faraid, Al-Imam Suyuti juga mempelajari ilmu majmu' kepada Al-Alama Syihabuddin Asy-Syamsi. Tepatnya pada tahun 866 Hijriah. Beliau direkomendasikan oleh gurunya atau dititah untuk mengajarkan suatu ilmu tata bahasa Arab. Dan pada masa itu pula beliau pun menulis karya pertamanya yang berjudul Syarah Al-Isti'adah wal Basmalah. Al-Imam Suyuti kecil begitu hausnya dengan keilmuan, beliau itu tidak segan-segan dalam thalabul ilmi. Beliau berkeliling kota di banyak negara. Tujuannya hanya satu, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Di antara ulama yang beliau datangi, di antaranya adalah negeri Syam, negeri Hijaz, negeri India, negeri Maroko, negeri Sudan. Semuanya beliau kelilingi dengan maksud dan tujuan, yaitu belajar dan menimba ilmu-ilmu dari ulama-ulama yang ahli dalam bidangnya. Ada suatu kisah menarik Al-Imam Suyuti itu saat beliau menunaikan ibadah haji.
tepatnya pada awal tahun 869 Hijriah. Tak kala Al-Imam Suyuti sampai di Mekah, beliau itu mendatangi dan meminum air Zam-Zam. Lalu pada saat itu beliau itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang beliau panjatkan adalah beliau memohon kepada Allah agar mencapai suatu derajat keilmuan dalam hal fikih. Beliau memohon kepada Allah agar diberikan kepahaman dan sederajat dengan Al-Imam Sirajuddin Bulqini. Sedangkan dalam bidang keilmuan hadis, beliau memohon kepada Allah agar disederajatkan dengan Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Imam Suyuti kecil, begitu hausnya dengan keilmuan, beliau itu tidak segan-segan dalam thalabul ilmi. Beliau berkeliling kota di banyak negara. Tujuannya hanya satu, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Di antara ulama yang beliau datangi, di antaranya adalah negeri Syam, negeri Hijaz, negeri India, negeri Maroko, negeri Sudan. Semuanya beliau kelilingi dengan maksud dan tujuan, yaitu belajar dan menimba ilmu-ilmu dari ulama-ulama yang ahli dalam bidangnya. Ada suatu kisah menarik Al-Imam Suyuti itu saat beliau menunaikan ibadah haji, tepatnya pada awal tahun 869 Hijriah. Sebelum beliau itu, tak kala Al-Imam Suyuti sampai di Mekah, beliau itu mendatangi dan meminum air Zam-Zam. Lalu pada saat itu beliau itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang beliau panjatkan adalah beliau memohon kepada Allah agar mencapai suatu derajat keilmuan dalam hal fikih. Beliau memohon kepada Allah agar diberikan kepahaman dan sederajat dengan Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqini, Al-Imam Sirajuddin Bulqini. Sedangkan dalam bidang keilmuan hadis, beliau memohon kepada Allah agar disederajatkan dengan Al-Imam Ibnu Hajar. Dalam perjalanannya thalabul ilmi, beliau Al-Imam Suyuti mempunyai prinsip, dua konsep atau manhaj. Yang pertama, beliau itu menerapkan konsep talaqil ilmi. Konsep ini adalah beliau itu memilih satu guru, belajar kepadanya dengan bidang tertentu dengan waktu yang cukup, serta mengabdi kepadanya. Atau bahkan talaqil ilmi itu proses belajarnya sampai sang guru itu meninggal dunia. Lalu yang kedua, konsep yang beliau terapkan adalah beliau itu tidak pernah membatasi diri kepada guru-guru tertentu saja. Walaupun beliau itu seorang alim dan beliau bermadhab kepada Al-Imam Syafi'i, tapi dalam urusan bidang fikih, beliau itu tidak pernah membatasi dirinya, yaitu hanya mempelajari fikih-fikih Syafi'iyah saja. Contohnya, meskipun beliau itu bermadhab Syafi'iyah, tapi beliau itu sangat faham dan mendalami fikih dari Al-Imam Izzuddin Al-Hanafi. Baraya sedulur sahabatku semuanya, atas ketekunan dan semangatnya Al-Imam Suyuti dalam thalabul ilmi, hingga akhirnya beliau Al-Imam Suyuti mampu dan sukses menguasai berbagai macam keilmuan serta wawasan yang luas dan konsep-konsep keilmuan yang luar biasa, pola pikir yang di atas rata-rata. Itu semuanya diakui oleh orang-orang sekelilingnya pada masa itu. Bahkan beliau pernah berkata, "Aku dikaruniakan oleh Allah, yaitu berupa kedalaman dalam wawasan keilmuan. Dalam keilmuan itu, aku," kata Al-Imam Suyuti, "menguasai 7 bidang keilmuan. Dari ketujuh bidang keilmuan itu, yang pertama adalah tentang ilmu tafsir, lalu yang kedua tentang ilmu hadis, lalu yang ketiga tentang ilmu fiqih, lalu yang keempat tentang ilmu nahwu atau tata bahasa, dan berikutnya tentang ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi." Sungguh luar biasa. Lalu beliau melanjutkan perkataannya. Kata beliau, "Kalau aku mau dan Allah mengizinkannya,
aku akan menulis sebuah karya, yaitu berupa karya tulis suatu persoalan atau problematika baik dalam urusan agama ataupun dalam kehidupan. Berikut juga aku akan sertakan keterangan-keterangan daripada ulama dan serta dalil-dalilnya yang nakli ataupun yang kias. Serta aku pun akan memberikan suatu perbandingan atau komparasi antar makhdam. Para sahabatku semuanya, atas pernyataan ini kita bisa menyimpulkan betapa luasnya dan dalamnya keilmuan beliau, Masya Allah. Beliau Al-Imam As-Suyuti, pertama kali beliau itu mengeluarkan fatwanya pada tahun 871 Hijriah. Pada saat itu kemampuan ilmiahnya sudah sangat banyak dan dalam, serta wawasan yang luas, sehingga begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada Al-Imam Suyuti dari beberapa tempat. Lalu beliau Al-Imam Suyuti mulai berfatwa dan menjawab setiap persoalan agama. Fatwa-fatwa ulama ini bisa kita jumpai melalui kitab Al-Khawi. Seluruh para sahabatku semuanya, pada saat usia beliau mendekati di masa-masa tua, beliau lebih memilih hidup menyendiri atau ujlah di kediamannya, yaitu di Raudhah. Namun beliau juga masih memberikan fatwa dan pendidikan kepada umat. Adapun prestasi dan beberapa jabatan yang beliau capai semasa hidupnya, semuanya itu tidak lepas dari dunia keilmuan. Beliau mengajar di suatu tempat, Jami' Asy-Syaukani, lalu beliau juga mengajar di tempat Jami' At-Tolani, dan secara khusus beliau juga mengajar suatu ilmu hadis di Syaikhuniyah. Terkait jabatan dan kesibukan yang beliau lakoni, beliau juga menjalin hubungan dengan para khalifah Abbasiyah dengan hubungan yang sangat baik, tumbuh berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang, sikap saling menghormati dan menasehati, merupakan suatu perhiasan yang menghiasi dalam persahabatan antara ulama dan penguasa Khalifah Habasyiyah. Itu semua tidak lain karena beliau Al-Imam Suyuti meyakini bahwa tentang suatu khalifahan itu harus berada di tangan-tangan orang dari suku Quraisy. Adapun hubungan dengan para penguasa Daulah Mamalik yang menguasai Mesir, beliau itu sangat menjaga diri dan sangat hati-hati. Beliau sempat menjumpai 15 penguasa Daulah Mamalik dan berhubungan juga dengan mereka. Namun pada akhirnya beliau itu menyimpulkan beliau menjaga diri dan waspada daripada penguasa Daulah Mamalik atas dasar hubungan dengan para penguasa. Lalu Al-Imam Suyuti beliau mengarang atau menulis suatu kitab yang bernama Marahmu As-Salatin fi Adami Al-Maji ila Salatin. Diriwayatkan bahwa pernah ada salah seorang penguasa dari Daulah Mamalik. Beliau sering sekali meminta kepada Al-Imam Suyuti agar datang ke istana, tetapi beliau itu tidak pernah menyambut atau tidak pernah mendengar ucapan dari penguasa Daulah Mamalik. Dan salah satu penguasa Daulah Mamalik, beliau itu berkata kepada Al-Imam Suyuti, sesungguhnya sebagian orang-orang alim itu mereka datang kepada penguasa, datang kepada raja untuk menyelesaikan suatu persoalan masyarakat. Namun kenapa engkau itu Syekh tidak pernah datang kepada istana ataupun datang kepada penguasa untuk menyelesaikan suatu persoalan? Lalu Al-Imam Suyuti pun menjawab bahwa petunjuk salaf yang menganjurkan untuk tidak sering-sering mengunjungi penguasa, karena menurut petunjuk salaf hal itu lebih baik. Begitulah jawaban Al-Imam Suyuti kepada penguasa Daulah Mamalik. Meskipun pada saat itu Al-Imam Suyuti menjaga diri dari sebagian para penguasa, tapi ternyata tokoh-tokoh negara itu tetap berkunjung dan menjaga silaturahmi dengan ulama, terutama kepada Al-Imam Suyuti. Begitu juga dengan orang-orang kaya, orang-orang penguasa. Beliau sering berkunjung kepada Al-Imam Suyuti dan beliau juga menawarkan beberapa harta benda dengan maksud dan tujuan untuk membangun ekonominya atau persoalan finansial.
Namun dengan tegas Al-Imam Suyuti menolaknya dan mengembalikan kepada penguasa ataupun orang kaya itu. Selanjutnya, tepat di usia 40 tahun, beliau Al-Imam Suyuti mengundurkan diri dari semua kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal keduniawian ataupun dalam kegiatan mengajar beliau. Al-Imam Suyuti memutuskan untuk beruzlah atau menyendiri. Permohonan diri ini beliau itu tulis dalam karyanya berupa kitab At-Tanbis. Pada masa-masa itu beliau menyendiri dan beruzlah. Beliau menyibukkan dirinya untuk banyak beribadah, mengkaji ulang karya tulisnya, serta menjauhi serba-serbi tentang keduniawian. Dalam dunia pesantren, nama beliau Al-Imam Suyuti tidaklah asing. Beliau adalah seorang ulama besar yang karyanya memenuhi berbagai sudut perpustakaan di banyak pesantren Indonesia. Di antara karya Al-Imam Suyuti yang terkenal adalah kitab Tafsir Jalalain, sebuah kitab tafsir yang sangat ringkas dan relatif mudah dipahami bagi para thalabul ilmi. Tercatat dalam berbagai literatur bahwa Al-Imam Suyuti karya tulisnya itu mencapai hingga 600 kitab. Dan yang sangat luar biasa, beliau itu tidak hanya sekedar menulis, namun beliau mengamalkan isi ilmu yang tulis dalam karya ilmiahnya. Selain itu, diriwayatkan pula bahwa Al-Imam Suyuti dalam hal ibadahnya itu sangat luar biasa, sehingga bagi orang-orang yang menyaksikannya itu banyak menulis tentang karomah-karomah beliau, dan kata-kata beliau itu merupakan kata-kata yang indah, suatu kata mutiara yang sangat indah sekali. Nasihat-nasihatnya betul-betul menyentuh hati. Kata-kata motivasinya itu benar-benar membawa dalam keindahan dalam hidup dan segala persoalan kehidupan. Itu semua dasarnya adalah karena muncul dari otak yang penuh dengan keilmuan, wawasan yang luas, serta hati yang penuh dengan iman dan badan yang penuh dengan amaliyah. Lalu Al-Imam Suyuti menutup usianya pada malam Jumat 19 Jumadil Ula atau tahun 1011 Hijriah. Beliau meninggal di kediamannya, yaitu di Raudhah dekat dengan Sukainil, dalam usia 61 tahun. Sebagai penutup, setelah kita itu membaca riwayat dan biografi perjalanan hidup beliau, ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup beliau, bahwa Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ataupun orang-orang terdahulu, mereka itu dalam hal apapun begitu tekun dan semangatnya sangat luar biasa. Selain itu, yang perlu kita tiru adalah cara niat dan langkahnya yang begitu ikhlas. Semata-mata semuanya itu ditunjukkan hanya untuk Allah semata. Tapi buktinya, beliau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ataupun orang-orang terdahulu 99% itu pasti sukses dalam segala hal urusannya, baik urusan agamanya ataupun urusan duniawinya, semuanya diberesi oleh Allah. Dari historis perjalanan beliau itu tidak ada tujuan yang namanya menumpuk dan mengejar dunia, tapi beliau itu memfokuskan diri dengan kesibukan-kesibukan yang disukai oleh Tuhannya. Artinya beliau itu dalam hidup, niat dan langkahnya itu hanya tertuju mencari nilai-nilai arti dalam kehidupan, dan langkahnya mengikuti langkah-langkah yang disukai oleh Tuhannya. Jika kita ambil kesimpulan dan mengutip kata mutiara hikmah orang-orang terdahulu, bahwa ketika kamu itu mengejar akhirat, maka dunia pun akan ikut. Dengan kata lain, ketika niat dan langkah kita itu hanya tertuju untuk kepada hal-hal yang disukai atau diridai Allah, maka saat itu pula Allah itu akan beresi semua, baik urusan duniawi dan akhirat. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.